Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih kelihatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i ila yaumi liqa'i, amma ba'du. Para habaib yang saya cintai, para kiai, pejabat pemerintahan, undangan dari Malaysia, sahibul ma'had, keluarga besar dan umi, para santri, santriwati, hadirin, hadirat para undangan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya jualah malam hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka haul, maulid dan lain-lain acara yang sudah dibuat dan dilaksanakan sekian hari dan bahkan sudah hampir 1 bulan. Ini adalah satu nikmat yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat sebagai amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukti cinta kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukti cinta kita juga kepada alim ulama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian, termasuk kita di sini insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan tausiah yang oleh sahibul bait, kata beliau jangan panjang-panjang, hanya sampai jam 2 insya Allah. Amin. Amin. Yang amin ini semuanya tidak ikhlas. Sebelum saya menyampaikan tausiah, karena saya tamu itu kata orang Arab, ad-dhaif kal mayyit baina yadayil ghasil. Tamu itu bagaikan mayit yang berada di tangan yang memandikan. Mau dibalik ke kanan, mau dibalik ke kiri, itu terserah yang memandikan. Maka malam hari ini sebelum tausiah, tadi kita mau duet sebetulnya sama Pak Cecep. Pak Cecep punya tugas baca Qur'annya di belakang. Saya diminta untuk membukanya juga dengan beberapa ayat suci Al-Quranul Karim. Semoga berkah. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. وَمَا
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang paling sempurna penciptaannya. Allah jelaskan dalam ayat 4 surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kesempurnaan penciptaan itu dengan diberikannya kepada manusia itu panca indera. Ada indera pendengaran, penglihatan, agar manusia yang sempurna penciptaan itu tadi mempunyai kemampuan, potensi untuk menerima berbagai ujian dan cobaan dari penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 2 dari surah Al-Insan menjelaskan itu. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kata Allah, kami telah ciptakan manusia itu dari tetesan sperma yang bercampur dengan ovum. Kami akan uji manusia itu. Maka kami jadikan buat manusia itu pendengaran dan penglihatan. Ketika manusia yang sempurna penciptaan itu mengikrarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amanna billah, maka dipastikan manusia itu
memasukkan dirinya ke dalam sebuah lingkaran, ke dalam sebuah sistem. Tidak bisa keluar dari lingkaran dan sistem itu kecuali setelah mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian dan cobaan yang disampaikan bukanlah merupakan sesuatu yang baru, tapi sudah disampaikan kepada orang-orang sebelumnya. Ujian dan cobaan dimaksudkan untuk menguji tes keimanan yang dimiliki. Apakah keimanan yang dimiliki itu keimanan yang sempurna, sejati dan murni, ataukah sebaliknya? Keimanan yang dimiliki adalah keimanan yang palsu, bahkan imitasi. Allah jelaskan lagi dalam ayat 3 dan 4 surah Al-Ankabut. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira, kata Allah, setelah mereka mengucapkan kami beriman, akan dibiarkan begitu saja wahum la yuftanun, mereka tidak mendapat ujian dan cobaan? Dan sesungguhnya cobaan itu sudah pernah disampaikan kepada orang-orang sebelum mereka, agar Allah tahu siapa yang imannya benar dan siapa yang imannya bohong, dusta. Ada dua macam ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Yang pertama adalah ujian dan cobaan segala sesuatu yang tidak menggembirakan. Segala sesuatu yang membuat kita sedih, keluarga kita sedih, tetangga, sanak, famili, teman-teman dekat kita juga ikut sedih bersama kita. Al-Quran menyebutnya dengan 5 peristilahan. Terkadang disebut sebagai imtihan, ujian. Terkadang disebut sebagai fitnah. 17 kali, 22 kali Allah sebutkan dalam Al-Quran. Terkadang disebut juga sebagai bala, musibah. Disebut sebanyak 11 kali, 46 kali di dalam Al-Quranul Karim. Yang paling banyak disebut dengan istilah azab, siksa, disebut sebanyak 399 kali. Ketika kita mendapatkan ujian seperti ini, ya, kita malam ini kan haul, ya kan? Haul. Haul itu ujiannya adalah kematian, kepergian dari anggota keluarga. Yang malam hari ini haulnya keberapa? Ke-10. Beliau dilahirkan tahun 1955. Saya lebih tua setahun. Saya dilahirkan 1954. Mudah-mudahan kita sehat terus. Amin. Maka diuji bagaimana kita bisa meningkatkan kesabaran kita dalam menghadapi ujian dan cobaan itu. Karena yang meninggalkan kita seorang ulama, ya, seorang yang punya ilmu pengetahuan, seorang yang soleh. Maka nanti kita akan bahas nanti sendiri. Mudah-mudahan selesailah insya Allah, jam 2 insya Allah selesai. Amin.
Ya Rabbal Alamin. Bagaimana orang-orang yang meningkatkan kesabarannya dalam menghadapi ujian dan cobaan? Apa yang akan didapatkannya? Ayat 10 surah Az-Zumar. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Akan mendapatkan pahala yang tidak bisa dihitung banyaknya. Orang yang sabar juga, baik pria maupun wanita, dimasukkan ke dalam 10 golongan yang dijanjikan oleh Allah pengampunan terhadap dosa dan kesalahannya, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ayat 35 dari surah Al-Ahzab. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sampai dengan was-sabirina was-sabirat. Di penghujung ayat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Allah siapkan pengampunan terhadap dosa dan kesalahannya, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara kematian, apa itu mati? Ma huwal maut? Sampai sekarang tidak ada yang bisa memberikan definisinya. Tidak bisa. Saya baca berbagai referensi, saya temukan ada 21 definisi tentang mati. Tapi ma huwa al-mautul hakiki, tidak ada yang tahu. Ada yang mengatakan ketika denyut nadinya berhenti, ketika denyut jantungnya juga berhenti, ketika dia sudah tidak bergerak lagi, dan lain-lain. Dan lain-lain. Ya, maka di dalam dunia ilmu pengetahuan, mati itu ada yang disebut mati secara medis. Kedokteran katakan dia mati. Ada mati secara klinis. Klinis artinya sudah tidak sadar lagi. Ada juga mati secara yuridis. Dihukumkan, diputuskan mati karena dia menghilang. Ya, menghilang. Ini biasanya ASN yang sering tugas-tugas keluar. Menghilang tanpa berita. Ternyata di daerah sana dia kawin lagi. Dihubungi tidak bisa. HP-nya tidak bisa dihubungi. Sementara pembagian waris harus dilaksanakan. Akhirnya diputuskan pengadilan dia dianggap orang yang hilang. Dalam fikih namanya mafqud. Bagi waris dilaksanakan, dia datang lagi, selesai, tidak punya bagian sama sekali. Ada satu lagi, matinya mati suri. Dikatakan mati, tapi dia belum mati. Dia hanya berhenti saja proses seluruh anggota tubuhnya. Nanti kembali lagi, berfungsi kembali seperti biasa. Ini tidak diketahui. Para ilmuwan tidak bisa mengetahui itu. Ada yang lama, ada yang berapa hari. Ya, saya kebetulan bertemu semua dengan orang-orang itu. Saya cari, ada yang mati surinya tahun 59. Sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah dibawa untuk dimakamkan. Begitu mau dimakamkan, duduk dia. Yang ada di sekitar itu alhamdulillah bubar semuanya. Lari semuanya. Maisan-maisan ditabrak, berjungkelan dia. Ada seorang yang kebetulan gemuk, gendut.
Nggak bisa lari dia. Dia pesen sama teman-teman, jangan lari, jangan lari. Kata yang lari, kamu gendut nggak bisa lari. Akhirnya sendirian dia. Karena mayitnya, jenazahnya sudah duduk, anaknya 3 orang sudah ada di dalam liang lahat. Menunggu. Ada Ali, ada Abdurrahman, ada siapa lagi 3 orang. Mana ini kok enggak muncul-muncul? Dia tidak tahu kalau bapaknya hidup lagi. Yang dari jauh ngintip-ngintip, betul enggak hidup lagi ini? Dibukalah pocongnya. Begitu dibuka pocongnya dia goyang-goyang gini. Kenapa? Karena mukanya kan ketutup apa? Kapas semuanya. Giling-giling dia. Begitu terbuka dia, marah-marah dia. Kenapa saya dibawa ke sini? Saya kan tidak mati. Diam semua. Karena tidak ada yang jawab. Karena yang jawabnya sudah kabur semua. Akhirnya karena ternyata memang hidup lagi, yang jauh-jauh tadi dekat-dekat sambil ngintip-ngintip. Betul enggak itu? Dibersihkan, kemudian dikasihlah baju. Biasanya orang kalau ngantar jenazah kadang-kadang ada kain yang diselendangkan, dipinjam kainnya. Kadang-kadang ada yang pakai baju kaos, di luarnya pakai baju lagi. Dicari juga dipinjamkan. Sendal juga enggak bawa dia. Sendal kan enggak bawa dia. Dicari sendalnya lagi. Akhirnya heboh. Heboh karena ada jalan besar, ada jalan tikus. Dibilangin sama keluarganya. Ketika sudah mau dibuka itunya, ada yang pulang. Ngasih tahu di keluarganya. Rumahnya adiknya namanya Imron. Rupanya rumah dia sudah kosong. Lari semua orang ke rumah adiknya itu. Karena dikabarkan dia hidup lagi. Iya, dia tidak mau lewat jalan tikus, lewat jalan besar. Akhirnya jadi tontonan. Disuruh naik beca tidak mau. Suruh naik mobil juga tidak mau. Saya mau jalan katanya, saya hidup bukan mati. Akhirnya baru betul mati tahun 1996. Berapa tahun tuh? Dan sebelum mati sempat kawin lagi. Kawin lagi bukan karena apa-apa, karena anaknya sudah kesana kemari, tidak ada lagi di rumah, dia sendirian. Jagain. Ya, itulah namanya Haji Abdul Ghani. Allah yarham, minas salihin. Ada lagi yang matinya, ini teman kita, mati surinya itu 8 hari 7 malam. Di Makkah Al-Mukarramah. Mungkin kenal Pak Cecep. Namanya Mustamin Arsyad. Sering jadi dewan hakim dia. Musabaqah 30 juz tafsir karena dia doktornya tafsir di Al-Azhar. 2011 dia jadi petugas. Petugas ya TPHI. Ya TPIHI dulu ya, tim pembimbing ibadah haji Indonesia. Tinggalnya di Aziziyah. Salat dia di Masjidil Haram. Pada tanggal 23 Zulqaidah dia salat asar. Tinggalnya di Aziziyah, lewat di Jihad Sud itu terowongan itu. Tahu-tahu habis salat asar terjatuh jadi Masjidil Haram. Jatuh, diputuskan oleh dokter Masjidil Haram, dia meninggal dunia. Dibawa ke rumah sakit Zahir. Begitu diperiksa, ternyata meninggal. Tidak ada geraknya sama sekali. Dimasukkan ke kamar jenazah. Biasa di sana, kalau 1 minggu tidak diambil, dikeluarkan, dikafani,
dimandikan dan dikuburkan. Ini di pondoknya sudah sibuk, kena hilang dia, tidak ada ceritanya, sudah diyasinin, sudah ditahlilkan, istrinya juga, ya istrinya di mana di Makassar, sekarang sudah profesor istrinya Amroh, dikasih tahu ya sudah ikhlaskan sajalah. Ketika memasuki hari yang ke-8, 9, dikeluarkan dari kamar jenazah, mau dimandikan, didoronglah oleh 2 orang perawat wanita. Tengah-tengah rumah sakit ada ruangan kosong, dia duduk. Yang mendorong dia, alhamdulillah pingsan dua-duanya. Keretanya jalan sendiri. Ribut orang, hai, hidup, katanya. Diambil, diperiksa oleh dokter. Periksa dokter, kata dokter dia tidak mati, dia hidup, sehat. Dikasih infus, disuruh istirahat. Kata rumah sakit, nanti malam Isya kita akan antarkan ke pemondokannya. Karena sudah tanggal 2 Zulhijjah penuh. Ya, orang sudah sholatnya di mana sudah tidak tahu. Dibawa lewat jalan belakang, lewat syara'i namanya, sampailah dia di pondokannya dan orang belum selesai sholat Isya, belum pulang. Dia bilang, inilah rumah saya, biarkan saya nunggu di sini, ada kursi dia duduk. Ambulannya suruh pulang karena mau dipakai lagi. Orang-orang pulang dari Masjidil Haram, dari masjid sekitarnya. Begitu lihat dia duduk, kabur semua. Pak Mustamin hidup lagi. Ribut akhirnya polisi datang. Ada apa ini? Dijawabnya karena dia 14 tahun dia di Al-Azhar. Bahasa Arabnya lancar lah. Ini katanya, ngira saya mati, padahal saya tidak mati. Oh begitu, sudah Pak Askar pergilah, urusan saya lah sama jemaah saya. Akhirnya ada yang dekat-dekat berani juga, memang iya ini kelihatannya. Akhirnya masuklah ke atas, lantai 2 ada ruang pertemuan. Mereka disuruh nunggu di sana, diajak naiklah Pak Mustamin. Saling lirik, ini benar atau tidak ini? Iya. Akhirnya dia ceritakan, ada yang pulangnya belakangan ngintip di jendela itu, di pintu ngintip, tidak berani masuk. Ternyata beliau belum meninggal dunia, itulah namanya mati suri. Maka tadi ayat saya bacakan, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Beberapa waktu yang lalu ada masalah fikih namanya eutanasia. Ya, suntik mati. Orang yang sudah sakitnya sudah parah diminta izin dengan keluarganya biar dia matinya enak, disuntik mati. Padahal tidak ada yang mati enak itu. Thanatos, eutanasia, itu mati, enak, thanatos itu mati, matinya enak. Jadi disuntik supaya dia matinya enak, tidak menderita ya secara klinis. Tapi apakah dengan suntik mati itu dia mati? Belum tentu. Belum tentu mati. Ya, di Amerika pernah ada seorang wanita namanya Lorena. Dilakukan begitu, disuntik. Ternyata tidak mati-mati. Satu saat dia bergerak. Mau dikuburkan dia masih hidup. Ya, inilah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering kita menganggapnya kematian itu sesuatu yang menakutkan. Betul? Banyak orang yang takut mati. Tapi bagi orang yang beriman,
apalagi seorang ulama, ya, seorang yang kita jadikan panutan, ketika Allah cabut ruhnya, beliau tersenyum. Kenapa? Karena Allah perlihatkan istana, singgasana yang nanti akan dihuninya di surga kelak. Maka Nabi sabdakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Ruh ketika dicabut, mata mengikuti kepergiannya. Al-Imam Nawawi Yahya bin Syarab yang meninggal 676 Hijriah mensyarahkan Sahih Muslim itu. Beliau katakan, untuk orang yang beriman maksudnya Allah perlihatkan kepergian ruh itu, kemana dia dan tempatnya yang terakhir yang nanti akan dihuninya sebagai istana yang Allah janjikan sebagai singgasananya, Allah perlihatkan. Maka orang-orang yang beriman tidak takut mati. Ya, mati. Nah, Al-Quran menceritakan bahwa mati itu bandingannya, persamaannya dengan tidur. Tidur nikmat bukan? Nikmat. Mati juga nikmat. Ya, ayat 42 dari surah Az-Zumar, Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah yang mematikan ketika Allah kehendaki mati. Tapi kalau tidak, itulah orang yang sedang tidur. Kalau Allah kehendaki mati, Allah tahan ruhnya. Tapi kalau Allah kehendaki dia hidup lagi, Allah kembalikan ruhnya sampai batas waktu tertentu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, kata Allah, pertanda bagi kebesaran dan keagungan Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi di sini disamakan mati dengan tidur. Mati nikmat, tidur juga nikmat. Ya, maka kalau ada yang sedang tausiah, ada sedang ceramah, di sebelahnya ada yang tidur, jangan dibangunkan. Karena dia sedang mendapatkan nikmat. Ya, jadi jangan dibangunkan ya. Iya. Kita dulu waktu kecil nakal-nakal ya. Saya kecil dulu nakal juga. Kalau ada temannya yang sedang tidur, dicoreng-corengin. Betul? Dulu pakai areng, sekarang pakai spidol. Ya, pakai spidol dicorengin. Ayah saya bilang, jangan dilakukan karena dia sedang mendapat nikmat. Jangan diganggu. Ada lagi yang berpesan kepada anaknya, nanti ketika ruhnya mau kembali, bingung dia. Ini rumahnya atau bukan. Ternyata tidak sama dengan dia keluar tadi. Tidak mau masuk dia, betulnya aja meninggal betulan. Ya, itulah nikmat. Maka kita kalau tidur selalu tidak bermimpi bertemu dengan orang tua kita, bertemu dengan guru kita. Iya kan? Iya, selama komunikasi kita jaga dengan baik. Sebelum tidur kita kirim Fatihah, kita bacakan. Tadi sudah berapa kali khotam tuh? Sehari 12 kali, Masya Allah. Ini jaringan komunikasi kita. Kalau komunikasi kita baik, kita bisa bertemu kapan saja. Ya, ini pesan dari orang tua saya dulu dan saya praktekkan itu.
Saya kalau mau tidur, belum saya tidur kalau belum mengirim Fatihah satu-satu. Guru saya, kawan saya, ya, koleha saya, ya termasuk ini almarhum ayahnya beliau, tiap malam tidak pernah saya lupakan. Saya Al-Fatihah ila ruh, namanya satu-satu. Kalau belum selesai belum tidur. Tapi ketika kita ingin bertemu, karena komunikasinya sudah ada, ya Allah temukan saya ya Allah, kepada kedua orang tua saya, kepada guru saya, kepada kiai saya, insya Allah kita bertemu. Itulah yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika ditanya apa maksudnya tafsir ayat tadi, Sayyidina Ali mengatakan, inna arwahal amwati wal ahya'i taltaqi fi manamiha fatata'arafu masya'allahu laha fayumsiku arwahal amwat wa yursilu arwahal ahya'i ila ajsadiha. Sesungguhnya ruh orang yang sudah meninggal dan yang masih hidup bisa bertemu dalam mimpinya. Lama, sebentar mimpinya, Masya Allahullah. Tergantung kehendaknya Allah subhanahu. Kalau sudah selesai, Allah tahan ruh yang sudah pergi, Allah kirimkan kembali ruh yang masih hidup ke dalam jasadnya masing-masing. Inilah komunikasi maka kita yang di sini yakin apa yang kita bacakan, kita doakan, kita zikirkan, kita sholawatkan, kita sedekahkan untuk almarhum, almarhumah pasti sampainya. Yakin enggak? Yakin, pasti sampainya. Karena kita ngirim, posnya siapa? Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan Grab, bukan. Ya, mungkin nyasar dia, kalau ini pasti. Ya, maka kita di pondok pesantren dididik selalu kirim Fatihah. Gurunya yang ngajar, yang memberikan ilmunya. Dulu ngajar masih pakai kapur tulis. Sekarang pakai apa? Pakai spidol, iPad, HP, komputer. Dulu belum ada. Guru ngajar pakai kapur. Kapurnya lembut lagi, begitu nuliskan satu huruf, pecah kapurnya. Mulutnya sedang mangap begini ini, masuk mulutnya. Batuk-batuk dia. Ya, anak-anak yang usil di belakang, terus dia bilang apa? Al-Ustad ya'kulut tobashir, kata. Padahal dia enggak makan kapur. Kapurnya yang pecah. Ya, kita ingatkan, begitu ya jerih payahnya guru, begitu pengorbanan guru. Maka kita harus syukuri, terima kasih kita. Termasuk almarhum yang kita hauli pada malam hari ini. Haul itu artinya peringatan tahunan, memperingati kepergian seseorang. Tentunya ada hikmahnya, ada pelajarannya. Ya, tapi untuk teman-teman kita yang di sebelah, ngapain haul? Ngapain 100 hari, 7 hari, 40 hari, sudah meninggal, sudah, biarin aja lah pergi. Ya, ini yang di sebelah sana ya. Ya, ada di sebelah sana itu. Dikatakan apa oleh mereka? Tahlilan bid'ah. Tahlilan khurafat. Tahlilan apa lagi? Macam-macam. Ya. Nah, yang ngomong begini ini karena dia tidak mengerti. Ya, dulu ada seseorang bencinya sama tahlil, yasinan luar biasa.
Sehingga dia tulis, dia seorang sarjana hukum. Tulis, sebarkan, masuk ke masjid-masjid, anti tahlil, anti apa. Tapi rupanya ini hanya kebencian saja. Ketika dia mau meninggal, dia tulis wasiat. Wasiatnya diserahkan kepada anaknya, jangan dibuka amplop ini kecuali kalau saya sudah meninggal. Ternyata wasiatnya apa? Tolong ditalkinkan saya, tolong ditahlilkan saya. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun. Itu pesan dia. Ya. Nah, yang begini ini disebut apa? Disebut munafik. Ya, munafik. Kita harus jujur keilmuan. Jangan menggunakan nama ulama besar untuk itu. Mereka selalu menggunakan Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang wafat 728 Hijriah. Selalu menurut Syekhul Islam, padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak begitu. Sama-sama kita yakin kalau yang dilakukan oleh orang yang hidup apapun sampai. Ya, kita sering menyebut hadis riwayat Imam Muslim saja. Idza mata ibnu Adam qata'a amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u la. 3. Padahal tidak 3. Hadis yang lain, riwayat lain tidak 3. Inna mimma yalhaqul abdul mu'min min a'malihi wa hasanatihi, yang akan menyertai seorang mukmin dari amal perbuatannya, kebaikannya. Apa itu? Ilman nasyarah, ilmu yang pernah diajarkannya. Mushafan warrasah, Al-Quran yang pernah diwakafkannya. Waladan solihan tarokah, anak soleh yang di masjid dan banah, masjid yang dibangunnya. Au baitan libnis sabili banah, rumah singgah yang dibangunnya. Au syajaratan gharasaha, dia tanamkan sepucuk pohon, pohonnya rindang, orang berteduh di bawah itu karena kepanasan. Au nahron ajroh, atau dia buatkan irigasi. Semuanya itu menjadi amal dan akan mengikuti kepergian orang yang melakukannya. Maka dari itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, man za'ama anna amalal hayyi la yanfa'u lil mayyiti fahuwa batilun ijma'an. Siapa yang mengatakan, siapa yang berpendapat bahwa amalan orang yang hidup tidak bermanfaat, tidak ada gunanya untuk orang yang sudah meninggal dunia, ini adalah pendapat yang keliru, batil, dan menyalahi konsensusnya para ulama. Tidak hanya ngomong, tapi ada argumentasinya. Wa dzalika min wujuh. Ada argumentasinya, 21 alasan disebutkan. Maka di sini kita yakin sampai ya apapun ya yang kita niatkan untuk yang sudah meninggal dunia itu pasti sampai. Nah, beliau yang kita holi siapa? Seorang ulama dengan akhlak dan budi pekertinya. Berjuang, seorang pejuang, seorang apa. Nah, bagaimana kita bisa mengikuti, meneladani almarhum, keilmuannya. Tadi nuntut ilmunya kemana-mana. Ya, kita nuntut ilmunya baru baca 1 buku saja sudah sombongnya setengah mati. Ya, ngaji kemana-mana, kiai-kiai tadi kita dengarkan. Ya,
Karena menuntut ilmu itu tidak ada kata selesai. Sampai kita selesai juga. Sampai kita meninggal dunia baru ada kata selesai. Ya dulu dapat sarjana muda namanya BA. Dulu saya tahun 73 dapat BA. Saya bilang sama ayah saya, "Bah, alhamdulillah ini sertifikatnya." Kata ayah saya, "Kamu tahu enggak maksud dari BA itu?" "Enggak tahu saya." "Ini sarjana muda, Bah." "Iya, BA itu artinya belum apa-apa." Dapat dokter Andes, DRS. Kata orang tua kita, tahu enggak artinya DRS? DRS itu D-nya dal, ro-nya, R-nya ro, ya ro, S itu sin, artinya darosa. Dapat dokter Andes artinya baru belajar. Belum sarjana. Belum sarjana. Maka enggak boleh kita berhenti di situ. Ya, kita cari. Dapat lagi MA, MPD apalagi. Ya, sampai dapat gelar doktor. Orang sudah doktor, apa selesai belajarnya? Belum, baru belajar itu. Baru selesai belajarnya, tapi belum mengamalkan ilmunya. Belum dia distribusikan pengetahuannya kepada orang lain. Sampai dapat profesor. Sudah profesor, apa berhenti belajar? Belum. Ya, orang profesornya bisa saja berapa profesornya itu. Guru saya ada 5 profesornya. Saya 2 profesornya. Fikih dan usul fikih. Tapi belum berhenti belajar. Saya belajar terus di rumah. Buku terus berdatangan. Yang baru dicetak, yang dikirim oleh teman-teman saya. Ini sopir saya, mantu saya jadi saksi. Rumah saya seperti galeri. Banyakkan bukunya, lemarinya enggak ada. Ada yang banyak lemarinya, bukunya yang enggak ada. Ya, maka tidak ada kata selesai belajar. Seperti almarhum, belajar ngajar. Kita belajar sambil ngajar, menjadikan ilmu kita bertambah. Ya, maka Nabi katakan, "Man 'allama ilman bima 'alim, warasahullahu ilma ma lam ya'lam." Siapa yang punya ilmu, dia ajarkan ilmunya, maka Allah akan gantikan, tambahkan, wariskan ilmu yang tidak dimilikinya, tidak diketahuinya. Jadi bertambah banyak kita belajar, bukan bertambah pinter, tapi bertambah bodoh. Maka rugilah orang yang baru belajar 1 kitab, dibawanya kitab kemana-mana. Ya, teman kita di sebelah itu, dia katakan, kitab ini isinya paling benar. Ikuti saya kalau mau masuk surga. Kalau mau masuk neraka jangan ikuti saya. Padahal bukunya fotokopi, bukan buku yang asli. Ya, mengatakan surga nanti ikut aku, mang surga mbahnya apa? Dia sendiri belum tentu. Nah, hati-hati orang seperti ini. Sekarang banyak ya yang ngaku sebagai seorang ilmuwan, padahal bukan dia sebagai seorang ilmuwan. Ditanya mana ijazahnya, enggak punya ijazah. Ya, enggak punya, bukan palsu, bukan. Ijazahnya tidak punya. Ya. Jadi ijazah itu tanda kita selesai belajar. Nah, kita belajar di pondok sama kiai-kiai, ijazah nanti belakangan. Tapi sanad keilmuan kita dapatkan dari para kiai-kiai kita. Artinya apa?
ilmu yang diberikan kepada kita dengan kualitasnya. Karena mereka belajar dari guru yang berkualitas, ada sanadnya, kitabnya kitab apa, sampai kepada penulis kitabnya, ya kalau Al-Quran sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran tidak boleh belajar sendiri, harus talaki wal musyafahah dari guru, tidak boleh dengerin kaset terus diikuti bacaannya, haram hukumnya. Ya, ilmu harus ada sanadnya. Ya, itulah menjadikan ilmu yang dalam dunia pondok dengan sanad itu kita punya keberkahan. Berkah itu tidak bisa digambarkan. Berkah itu tidak bisa digambarkan. Maka sebagai seorang santri, santriwati harus menghormati gurunya, menghormati kiainya, menghormati yang mengajarnya. Kenapa? Karena mereka adalah orang tua kita ketika kita berada di luar rumah kita. Keberkahan ada di tangan mereka. Mau enggak dapat keberkahannya? Maulah. Ya, saya dulu begitu. Saya ngaji sekolah 12 tahun saya di Arab Saudi. 4 tahun saya di Madinah Al-Munawwarah. 8 tahun saya di Makkah Al-Mukarramah. Guru saya Masya Allah luar biasa, ya, yang memang mumpuni keilmuannya. Kita khidmah, tidak hanya sekedar belajar di bangku kuliah, tapi menjemput bola kata orang. Sore-sore lari ke rumah guru, ngaji, baca kitab ini, baca kitab itu. Kadang-kadang selesai, kata guru, sudah cukup sampai di sini dulu, pulang ke rumah. Bawa istrinya, bawa anaknya untuk tawaf ke Masjidil Haram. Saya dulu sudah punya istri dulu. Oh ya, saya pulang dapat gelar doktor, anaknya 4 orang. Jadi sekolahnya berhasil, anaknya juga berhasil semua. Ikhlas guru saya rasakan. Dan saya juga menjadikan mereka betul-betul sebagai orang tua saya. Mereka setiap hari ke kampus. Saya juga ke kampus menulis tesis disertasi di pustakaan. Setiap pagi saya 7:30 saya sudah ada di kampus. Karena 7:30 mereka sudah berdatangan untuk ngajar, memberi kuliahnya jam 8. Saya tunggu di pintu gerbang universitas. Begitu mereka turun, saya yang sambut, saya cium tangannya bolak-balik, saya cium keningnya, saya cium dadanya. Ada tas yang dibawa, saya ambil, saya bawa. Kadang-kadang mereka mengatakan, lah jangan katanya, wahai anakku, lah ya bini. Anta doktor katanya, kamu doktor, bawain tas saya enggak dengerin itu. Antarkan ke tempatnya, karena profesor kan punya ruangan sendiri. Sampai sekarang begitu. Kalau universitas enggak punya ruangan profesor, berarti universitasnya tidak menghargai guru besar. Kita antarkan. Orangnya sudah tua-tua. 89 tahun, 87 tahun, ada yang 96 tahun. Tapi orang Mesir gagah-gagah aja. Ya kita aja umur 20 tahun jalannya sudah miring-miring. Dia 90 tahun masih bawa tas Samsonite. Saya ambil. Nanti begitu sampai di tempat kantornya saya tanya, mau kopi, mau teh, mau apa lagi? Saya bilang cukup katanya, wahai anakku. Cukup katanya. Sudah semua karena di rumah sudah dilayani. Saya pamit, saya mau ke pustakaan. Sudah pergi pustakaan sana nulis. Karena dulu
S2, S3 itu setiap minggu store tulisannya. Sekarang aja daftarkan judul tesisnya, disertasinya, suratnya dikirim kepada pembimbingnya, dia tidak pernah bertemu dengan pembimbingnya, la yamutu wa la yahya, 3 tahun baru muncul, baru bawa tesis disertasinya. Sudah selesai, sudah, tolong tanda tangan. Enak aja, belum dibaca sudah mau ditanda tangani, nanti dulu, koreksi dulu. Nama kita akan ditulis di situ, kita yang tanda tangan. Kalau tulis saja tidak berkualitas, nama kita yang dibawa-bawa. Dia terus katakan, sini dulu. Dipegangnya saya. Pegangnya seperti tradisi kita. Kepala kita diusek-useknya. Di sini dipegangnya. Ya, kadang-kadang ditariknya, disiumnya. Apa dia bilang? Ba'din takun misli. Nanti kamu jadi seperti aku. Mahal tak doanya? Mahal. Itu profesor-profesor. Ya, maka saya tahadus bin ni'mah juga dapat profesor dalam usia yang sangat-sangat muda. Syukur berkat dari doa orang-orang tua kita, guru-guru kita. Ya, maka kita harus tiru almarhum yang kita hauli sekarang. Keilmuannya, keteladanannya, perjuangannya, ya, sehingga beliau bisa membangun pondok pesantren yang luar biasa ini. Ya, tadi itu au ilmin yuntafa'u bihi. Ya, kita harus iri. Ya, beliau sedekah jariyahnya enggak usah diceritakan. Ilmin yuntafa'u bihinya juga enggak usah diceritakan. Waladin sholihin yad'u lahu juga enggak perlu diceritakan. Semuanya lengkap. Inilah yang perlu kita teladani. Ya, inilah yang perlu kita teladani. Ya, jangan lupa kalau mau tidur nanti Fatihahin dulu kiainya. Ya, orang tuanya. Ya, nanti besok pagi baca Quran, niatkan untuk kiainya, untuk orang tuanya, keluarganya. Insya Allah sampai. Yakin kita sampai. Ya, kita berharap kita juga bisa melanjutkan perjuangan almarhum di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengembangkan juga wawasan-wawasan, ya, keilmuan dan kebangsaannya. Beliau ini luar biasa. Ya, beliau ini luar biasa. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa dan kesalahannya, menerima amal ibadahnya, ditempatkan di tempat yang sangat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ulama posisinya setelah siapa? Setelah para nabi, ya, manusia yang paling mulia nabi dan rasul. Yang kedua ulama. Yang ketiga siapa? Hamalatul Qur'an, penghafal Al-Qur'anul Karim. Ya, apa kemuliaannya? Luar biasa. Ya, kemuliaannya kalau dalam satu hadis itu, inna akramal ibadi indallah fi hadhihi dunya ba'dal anbiya al-ulama summa hamalatul Qur'an. Apa yang pertama? Yakhrujuna minad dunya kama yakhrujul anbiya. Jaminan husnul khatimah. Selalu kita ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Ulama jaminannya husnul khatimah. Artinya apa? Ketika nanti akan pergi mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur man kana akhiru kalami indantihai ajalihi qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
dakhalal jannah. Yang kedua, wa yuhsyaruna min quburihim ma'al anbiya. Ketika dibangkitkan nanti sudah bersama para nabi-nabi. Kalau sudah kebangkitan bersama nabi-nabi, ke mana perginya? Pastilah keperginya ke syurga. Wa yamurruna 'ala sirati ma'al anbiya. Menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim bersama nabi-nabi. Maksudnya apa? Jaminan selamat dalam penyeberangan. Karena kalau jatuh di bawahnya apa? Neraka jahanam. Yang keempat, wa ya'khuzuna sawabal anbiya. Mereka juga mendapatkan pahalanya para nabi. Ya, jadi ulama itu mulia. Ya, harus kita hormati, harus kita teladani, harus kita ikuti bagaimana perjuangannya mendapatkan ilmu dan bagaimana juga perjuangannya terhadap agama Islam yang kita cintai. Udah banyak yang lihat jam tangan nih. Lihat jam tangan, memangnya jam berapa baru? Kan saya jadi jam berapa? Jam 2. Sekarang baru jam 9. Hah? Salah jam saya ya? Jam berapa? 10 ya baru ya. Oh, berarti masih 4 jam lagi ya. Amin. Nggak ikhlas semua ini. Sudah banyak yang tidur-tidur. Ya, sudah banyak yang tidur. Saya juga pulang juga mau tidur juga saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya sudah berapa kali ke sini ini. Ya sudah, kalau Pak Aang, Pak Syafi'i telepon, saya tidak bisa ngelak. Ya, teringat dengan perjuangan almarhum ya yang luar biasa. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang umur, ya dimudahkan segala urusan kita, dan kita nanti dipertemukan tidak hanya di sini, dipertemukan juga di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat saya sampaikan ya, karena saya besok pagi juga harus ke Pasuruan sana. Hallnya Kiai Hamid Pasuruan, dan kebetulan beliau juga dulu seperti almarhum juga sering bertemu. Ya, kita mengenang kepergian beliau itu sehingga kita harus hadiri acara haul ya almarhum itu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.